menyampaikan dengan membaca ya supaya tidak menjadi kesalahpahaman. Baik, terima kasih sudah datang teman-teman. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah laporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Untuk lebih detailnya, mungkin nanti bisa menghubungi kuasa hukum saya, karena dalam 2 hari ini kuasa hukum saya sedang ada sidang. Terima kasih. Oke. Kak Paula, mungkin terkait ini kan dibuka di publik ya, ibaratnya semua tuh orang bisa akses. Mungkin tanggapan kamu seperti apa? Tanggapan saya sebenarnya saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, sudah terlalu jauh. Dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya apa yang saya ucapkan ini bisa saya bertanggungjawabkan di akhirat. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan, dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Berarti yang kamu takutkan adalah jejak digital tersebut ya, Kak ya? Iya. Karena berdampak takutnya ke anak ya, Kak ya? Berarti alasan utamanya itu karena memang tidak ada merasa selingkuh, tapi diputusnya selingkuh itu yang keberatan ya? Maksudnya itu kan diputusnya kan di pengadilan sendiri kan katanya selingkuh, terbukti ya, selingkuh, itu keberatan dari Kak Paula sendiri itu. Iya, seperti yang tadi saya bilang, di sini secara tegas saya menyatakan tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menikah, dan saya bisa bertanggungjawabkan ini semua, perkataan saya, perlakuan saya di akhirat. Dan ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil, yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya. Jadi saya berharap kalian semua mengerti. Kak, mungkin langkah banding akan tetap berjalan Kak seiring dengan laporan di Komisi Yudisial. Baik, kalaupun saya banding bukan karena saya tidak mau co-parenting, tapi saya ingin keadilan dari putusan yang disertai bukti-bukti yang ada. Sampai saat ini mungkin ada rencana untuk ketemu anak siswa untuk bertemu nanti. Tapi udah ngasih kan 2 minggu di Kak Paula, 2 minggu di Kak Paula. Hasilnya memang seperti itu, hasilnya cukup sedih gitu. Di sini saya bicara, saya tidak berkeberatan untuk co-parenting, tapi saya di sini meminta keadilan untuk hasil putusan beserta bukti-bukti yang ada. Makanya kenapa ini adalah alasan utama kenapa saya datang di Komisi Yudisial. Tapi bagaimana anak udah sama Kak Paula ya? Alhamdulillah anak-anak kita punya waktu bersama, punya momen bersama, dan mereka semua sangat happy, dan pastinya anak-anak juga membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.
sebagai orang tua juga pengen memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Kan naskah Made dan Ijeng yang tidak sesuai dengan tuntutan Kapolda berapa kan? Ada berapa DPR? Itu sih nanti biar saya Kapolda berarti Kapolda sudah membantah di persidangan atau bagaimana? sudah semuanya sudah saya lakukan, dan tidak ada bukti perselingkuhan itu gitu. Kan seperti kalian tahu juga secara undang-undang bukti perselingkuhan itu kan berat yang dibuktikan, dan saya bisa bicara di situ tidak ada bukti perselingkuhan, tidak ada rekaman, dan juga 4 saksi yang melihat kalau saya berselingkuh gitu. Jadi saya cuma di sini meminta keadilan untuk kedua anak-anak saya dan juga kedua orang tua saya. Kapolda mengenai Kapolda mau Berarti Kapolda merasa ada kejanggalan di putusan sidang kemarin nggak sih Kapolda? Ada kejanggalan di putusan tersebut? Oh iya, kejanggalannya ya tadi saya merasa ada dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tadi, dan juga pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kapolda masih ada sih bahwa kalau ingin menghadirkan vonis untuk klarifikasi kalau memang selingkuh itu tidak pernah benar gitu. Klarifikasi. Gitu kan? Saya udah pernah kasih di Instagram hadirkan Miko. Iya gitu. Untuk klarifikasi kalau itu semua tidak benar. Sebenarnya saya juga awalnya kami sepakat bahwa kami berteman ya dari pihak sana, cuman ya saya juga tidak tahu ya apa yang menjadi alasan tiba-tiba mereka memundurkan untuk menjadi saksi, karena ini mempengaruhi nggak hanya saya tapi juga beliau dan juga keluarganya. Ya, saya terus dalam kasus perceraian ini saya banyak banget belajar untuk kita tidak bisa bergantung pada manusia. Insya Allah saya sebagai manusia saya belajar lebih baik gitu. Tapi yang saya tetap di sini adalah saya sudah berusaha, tapi tetap hasilnya saya serahkan ke Allah aja sih gitu. Saya banyak belajar tidak bergantung pada manusia gitu. Pola artinya dengan penjelasan dari atau pengadilan agama yang menilai bahwa hasilnya sebagai Kapolda karena itu menjadi pencemaran nama baik juga masih Kapolda sendiri. Sebenarnya saya manusia biasa ya. Saya tidak luput dari kesalahan. Saya juga bukan istri yang sempurna, tapi dalam pernikahan saya sudah berusaha semaksimal saya untuk menjadi lebih baik dan juga memperbaiki diri terus gitu. Tapi kembali lagi itu semua tidak bisa saya kontrol. Tapi dari sisi saya yang bisa saya kontrol adalah saya sudah berusaha yang terbaik. Tapi memang saya bukan manusia yang sempurna dan istri yang sempurna, itu aja yang bisa saya sampaikan. dengan adanya komentar-komentar jahat mungkin. Saya di sini meminta keadilan untuk yang lain, mungkin nanti bisa langsung lawyer aja. Kapolda mungkin anak sendiri kemarin kan katanya sempat takut ketemu sama kakak. Mereka baik-baik aja. Kapolda mungkin terkait ini kan komentar netizen kan banyak banget yang bilang oh drama banget lah atau apa, mungkin hujatan-hujatan yang ke kamu dan Mas Baim juga kan ini banyak ya. Kayak kamu gimana? Apa-apa Allah Maha tahu di sini, Allah Maha tahu dan Allah Maha tidur. Saya yakin Allah Maha baik dan kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di luar. Yang bisa saya kontrol hanya apa yang menjadi respon saya dan menyikapi semuanya. Dan buat saya ini sebuah ujian naik kelas yang memang harus saya jalani aja. Yang penting saya menjalaninya dengan lapang dada dan ikhlas insya Allah. Soalnya selama tinggal keluarga Terima kasih. karena lagi isunya lagi Itu saya nggak bisa komentar. Nanti tanyakan pada orang. Paling terakhir
Hadir komunikasi sama Bang Bayu. Jadinya umum. Kapan? Ada di malam. Tadi kalau akses ke anak-anak udah mudah ya Kak ya? Kalau udah sama ada. Sekarang kebetulan masih sama saya, jadi sekarang saya lagi menikmati momen yang bertiga dan sama ponakan-ponakan saya, dan karena juga hampir 8 bulan lamanya saya tidak tidur sama mereka, dan pastinya ya mereka sangat kangen ya, gitu aja sih. Makanya kenapa saya juga nggak banyak posting karena memang saya benar-benar apa namanya menikmati lah, ajak mereka main, ajak pokoknya melakukan make memories aja gitu. Karena 8 bulan itu menurut saya banyak sekali yang saya lewatin gitu. Ternyata sukanya ini ya, ternyata bisa ini ya, ternyata baju-baju dia bisa beliin semua, dari itu semuanya kependekan. Jadi itu benar-benar ya, momen 8 bulan itu sesuatu yang banyak banget yang saya lewatin. Tapi tetap kita selalu berdoa yang terbaik buat mereka. Ada. Ya, Makasih ya Kak Terima kasih Paula. banyak Kak Paula. Sehat terus ya Kak Paula.